Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang judulnya Agama yang Bersinar. Buku renungan ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke judulnya, Tuhan hanya mengizinkan kesedihan. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan membuat miskin dan Tuhan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. 1 Samuel 2 ayat 7. Ya, jadi apapun yang terjadi di dalam dunia ini itu diizinkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah kemakmuran bahaya mengintai. Sepanjang zaman kekayaan dan kemuliaan telah selalu mendatangkan bahaya pada kemanusiaan dan kerohanian. Bukanlah cawan yang kosong yang sukar kita angkut, melainkan cawan yang penuh sampai di tepi yang harus dijaga keseimbangannya. Malapetaka dan kemalangan mungkin menyebabkan kesusahan, tetapi kemakmuranlah yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Kecuali sifat manusia tetap ditaklukkan kepada kehendak Tuhan, kecuali ia disucikan oleh kebenaran, maka kemakmuran pastilah mendatangkan kecenderungan yang lazim kepada pencobaan. Ya, jadi di tengah-tengah kemakmuran, bahaya itu mengintai. Ya, karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Dikatakan sepanjang zaman kekayaan dan kemuliaan telah selalu mendatangkan bahaya pada kemanusiaan dan kerohanian. Ya, jadi kita harus benar-benar selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan jatuh ke berbagai-bagai cobaan yang dapat membuat kita tidak sanggup untuk melangkah. Dikatakan malapetaka dan kemalangan mungkin menyebabkan kesusahan, tetapi kemakmuranlah yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Walaupun kita di dalam kesulitan yang kita hadapi, ya jangan kita mencari jalan kita sendiri, tetapi biarlah kita hadapi itu dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyanggupkan kita untuk melewati itu semua. Karena apa yang kita hadapi saat ini tidak sebanding yang Yesus alami pada saat dia berada di dunia ini. Kita tahu bersama bahwa Yesus ya sudah menanggung akan dosa daripada semua umat manusia yang ada di dunia. Dia sudah rela mengorbankan dirinya. Di sini juga dikatakan kecuali sifat manusia tetap ditaklukkan kepada kehendak Tuhan, kecuali disucikan oleh kebenaran, maka kemakmuran pastilah mendatangkan kecenderungan yang lazim kepada pencobaan. Ya, jadi biarlah kita mau terus mengandalkan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan itulah yang jadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dikatakan di sini bukanlah cawan yang kosong yang sukar kita angkut, ya, melainkan cawan yang penuh sampai di tepi yang harus dijaga keseimbangannya. Ya, jadi kita harus menjaga akan kehidupan kita, supaya kehidupan kita tidak terlalu mencondong ke dunia. Ya, tidak terbuai dengan tipu daya daripada si jahat. Ya, kita mau menerima akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita menjalaninya, maka kita akan menjalani itu dengan penuh sukacita. Ya, karena Tuhan selalu ada untuk kita masing-masing. Bila ambisi dan kencongkakan dimanjakan, maka kehidupan dirusakkan demi kesombongan, merasa tidak memerlukan dan menutup hati melawan berkat-berkat yang
melawan berkat-berkat dari surga yang tak terbatas ya. Jadi kita harus berhati-hati ya dengan sifat-sifat yang datangnya dari si jahat ini, yaitu ambisi, kecongkakan, kesombongan, merasa tidak memerlukan dan menutup hati. Ya jangan sampai kita ya berada di situasi yang dapat membuat kehidupan kita ini sungguh sangat berat. Ya, jadi nasihat firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kita, barang siapa yang mempermulaikan tujuan pribadinya akan menemukan dirinya sendiri melarat terhadap rahmat Tuhan, yang melalui tepat gunaannya kekayaan-kekayaan yang paling sejati dan kesukaan yang sangat memuaskan dimenangkan. Ya, tetapi barang siapa yang menyerahkan segala-galanya dan mengerjakan seluruhnya bagi Kristus akan mengenyam kegenapan perjanjian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan yang sudah sangat jelas. Barang siapa yang ingin menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing untuk terus membimbing kita, menuntun kita ke arah yang lebih benar. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, dengan jamahan yang lemah lembut dari rahmat juru selamat, lenyaplah dari jiwa kenajisan dan ambisi yang tidak berkeputusan, mengubah perseteruan kepada cinta kasih dan ketidakpercayaan kepada keyakinan. Apabila ia berbicara kepada jiwa dengan berkata, ikutlah aku, maka penarikan dunia yang memesonakan dan ambisi meninggalkan hati. Manusia bangkit, bebas mengikutinya. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 47 dan 48. Ya, jadi Tuhan juga ya mengizinkan kita supaya kita selalu datang kepadanya. Ya, setiap kesedihan itu yang kita hadapi, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita boleh sadar bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan semua itu hampa. Ya, biarlah kita mau membuka akan pintu hati kita untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Sehingga apapun yang kita lakukan itu boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, walaupun kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita hidup di dunia yang hanya sementara ini. Biarlah kita mau terus memperbaiki kehidupan kita hari demi hari untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, karena Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Dia sudah terlebih dahulu menderita untuk kita. Jangan pernah kita sia-siakan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kehidupan kita masing-masing. Karena kita adalah ciptaannya, dikatakan kita ciptaan yang sangat mulia. Diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Tentunya Dia sangat mengasihi kita. Kasih yang kita tidak bisa ukur dengan apapun. Itulah yang Yesus berikan bagi kita masing-masing. Yang kita juga perlu tahu, pada saat Yesus berada di dunia, Dia melihat orang yang merasakan kesedihan, Dia pun merasakan itu di dalam kehidupannya. Pada saat Dia melihat orang yang menangis, Dia pun merasakan itu. Pada saat Dia melihat orang yang kesakitan, Yesus pun merasakan. Pada saat Dia melihat kita bergembira, bersukacita, Yesus pun merasakan itu. Ya, jadi hanya Yesuslah penolong kita di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau mencurahkan akan isi hati kita hanya kepada Tuhan, sehingga Dia yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk terus melangkah hari demi hari. Ya, karena setan, dia akan terus mencari cara ya untuk merayu kita, untuk memberikan kita kenyamanan-kenyamanan duniawi.
Ya, kenyamanan itu Dia berikan hanya untuk sesaat. Tetapi Yesus memberikan kita satu kenyamanan dan kedamaian itu kekal sampai selama-lamanya. Walaupun kita akan menghadapi banyak tantangan rintangan, tetapi di dalam semua yang kita hadapi, damai itu akan selalu mengikuti kita. Itulah yang Yesus berikan untuk setiap umat manusia. Ya, biarlah pada saat kita mau menyampaikan akan kasih Tuhan, mau menyinari orang dengan setiap karakter kita, biarlah kita harus seimbang. Ya, jangan sampai kita bersinar, menyinarkan suatu sinar yang menyilaukan orang itu, tapi biarlah kita dapat menyinari mereka dengan kasih. Ya, sehingga mereka juga dapat merasakan itu di dalam kehidupan mereka. Melihat kita bahwa kita benar-benar pelaku-pelaku firman itu yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, Yesus memanggil kita dengan suatu panggilan yang sama, sebagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Pada saat Dia memanggil, ya, murid-muridnya langsung mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaan yang mereka lakukan. Disitulah bagaimana iman kita diuji. Ya, disitulah bagaimana murid-murid ini, mereka tidak berpikir, mereka tidak ragu apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka pakai, di mana mereka akan tinggal. Ya, tetapi mereka hanya fokus kepada Sang Juru Selamat ini, karena Dialah yang akan memberikan jalan kebenaran dan kedamaian itu di dalam kehidupan mereka. Ya, biarlah kita juga boleh fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, jangan kita menyimpang ke kiri atau kita menyimpang ke kanan. Biarlah kita tetap fokus untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena ada suatu rencana yang indah yang Tuhan ingin kita rasakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi suatu pelajaran atau suatu renungan yang begitu indah bagi kita saat ini, mengajak kita pribadi lepas pribadi untuk mempunyai penyerahan yang sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Ya, jadi hanya Tuhanlah yang dapat, ya, merendahkan dan meninggikan kita juga. Ya, kita harus percaya bahwa apa yang kita sudah lakukan, ya, Tuhan akan melihat itu dan Dia akan mencurahkan akan setiap berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Setiap apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita. Dikatakan malapetaka dan kemalangan mungkin menyebabkan kesusahan, tetapi kemakmuranlah yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Ya, jadi kita harus berhati-hati, ya, di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Biarlah kita mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, bila kita menciptakan, ya, suatu ambisi atau kecongkakan kita dimanjakan, maka kehidupan kita akan dirusakkan. Karena kita hanya berpaut kepada hal-hal yang tidak penting. Ya, barang siapa yang mempermuliakan tujuan pribadinya akan menemukan dirinya sendiri melarat terhadap rahmat Tuhan. Ya, jadi mementingkan diri sendiri adalah hal yang sangat buruk di dalam kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan bahwa di situ akan merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi barang siapa yang menyerahkan segala-galanya dan mengerjakan seluruhnya bagi Kristus akan mengenyam kegenapan perjanjian, yaitu berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi biarlah kita mencari akan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagaimana orang-orang mencari akan mutiara itu. Ya, firman Tuhan ini sebagaimana mutiara yang sangat berharga, yang dapat memberikan kita jalan-jalan kebenaran di dalam kehidupan kita masing-masing. Apabila Ia berbicara kepada jiwa dengan berkata, ikutlah aku, ya, maka penarikan dunia yang memesonakan dan ambisi meninggalkan hati, dan manusia bangkit bebas mengikutinya.
Ya, jadi pada saat Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia, maka kita tidak akan memikirkan lagi ambisi-ambisi dunia kita. Tapi disitulah kita akan menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita yang dapat terus memberikan kita kekuatan hari demi hari. Ya pemirsa, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini terus menguatkan kita, memberikan kita semangat hari demi hari untuk terus datang kepada Tuhan, untuk menerima akan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap komitmen-komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu di dalam kehidupan kita dan kita dapat lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.